Ketika tadi saya keluar rumah melewati salah satu SD di dekat rumah itu di situ anak-anak mengenakan pakaian adat. Saya baru sadar bahwa hari ini tanggal 21 April itu adalah hari Kartini. Dan itu selebrasi peringatan hari Kartini biasanya diperingati oleh anak-anak sekolah itu dengan cara mengenakan pakaian adat, meskipun sejatinya substansinya bukan itu, tetapi Ibu kita Kartini itu kita posisikan sebagai salah satu pahlawan nasional yang ikut mencerahkan kehidupan bangsa. Itu juga sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu negara berkewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, ini tokoh wanita yang ikut mencerahkan kehidupan bangsa meskipun itu terjadi sebelum kemerdekaan Indonesia itu adalah Raden Ajeng Kartini. Nah, Raden Ajeng Kartini yang lahir tanggal 21 April 1879 ini sebetulnya berbarengan dengan tokoh pahlawan nasional juga, yaitu Dr. Rajiman Widyodiningrat, ya, putra kelahiran Yogyakarta, yang kalau di Solo itu diabadikan dalam ruas jalan yang membentang antara Tugu Pajang ke timur yang mengarah ke Keraton Surakarta itu adalah Jalan Dr. Rajiman. Ini sama, kelahiran 21 April, tahunnya juga sama, 1879. Dr. Rajiman ini juga boleh dikatakan dalam konteks lain itu ikut membawa dari gelap ke cahaya terang yang itu disebut sebagai kemerdekaan Indonesia, karena Dr. Rajiman ini salah satu anggota BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, sekaligus sebagai pendiri Budi Utomo, yaitu merupakan cikal bakal kebangkitan nasional. Dan peristiwa Sumpah Pemuda itu adalah satu rentetan yang salah satu tokohnya adalah Dr. Rajiman. Nah, apa yang dilakukan oleh para pendiri bangsa, baik Ibu kita Kartini, Dr. Rajiman dan lain-lain, itu semua itu mengarah pada pencerahan dari gelap menuju terang. Nah, ini esensi dari kemerdekaan Indonesia. Nah, kalau kita kaitkan dengan konteks current issues yang bernada sebaliknya, itu apa yang terjadi di UGM, apa yang terjadi di UI, apa yang terjadi di ITB, ini layak kita sebagai satu bangsa untuk merenung kembali apa yang sudah dilakukan oleh para pendiri bangsa untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih cerah. Nah, kalau institusi-institusi pendidikan yang kita andalkan sebagai penjaga peradaban itu tidak menunjukkan ke arah pencerahan, maka ini patut disayangkan. Ya, meskipun sebetulnya ini peristiwa sesaat dalam lintasan sejarah, tapi itu cukup membuat kita harus merenung dan mengkoreksi diri. Bayangkan kalau misalnya Raden Ajeng Kartini, Dr. Rajiman Widyodiningrat, kemudian ada Soekarno, ada Bung Hatta berada di
ruangan Balai Senat UGM itu bisa kita bayangkan aroma perjuangan di ruangan itu. Dan ini kita berharap Ibu Gita Kartini saat ini yang mengendalikan Universitas Gadjah Mada bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga yang atas peristiwa yang sekarang sedang dialami oleh institusi besar bernama Universitas Gadjah Mada. Kita sebagai rakyat itu berharap baik Bu Ova Emilia sebagai pengendali tertinggi di Universitas Gadjah Mada maupun pengendali atau rektor-rektor yang lain baik dari Universitas Syah Kuala di Aceh, kemudian Universitas Sriwijaya di Palembang, kemudian ITB, UI, Universitas 11 Maret, Universitas Diponegoro di Semarang, Brawijaya, Airlangga, sampai ke Universitas Cendrawasih. Itu kita harapkan peristiwa kecil ini, meskipun itu skalanya nasional, kita anggap sebagai dibanding dengan perjalanan peradaban bangsa yang bakal kita tempuh, itu kita anggap sebagai peristiwa kecil yang ya satu hal ya tidak bisa dianggap sepele, tapi kita juga jangan terikat dengan peristiwa yang mohon maaf ini mencoreng nama baik Universitas Gadjah Mada. Kecintaan saya terhadap Gadjah Mada, terhadap 11 Maret, terhadap Universitas Diponegoro dan lain-lain, ini menunjukkan kecintaan kita terhadap bangsa ini. Ya, sebagai masyarakat biasa hanya bisa berharap bahwa peristiwa yang mencoreng institusi-institusi baik itu di UGM, baik itu di UI maupun di ITB itu akan menjadi pil pahit yang harus kita telan, yang kelak setelah peristiwa ini semua perguruan tinggi bangkit menjadi penjaga utama perjalanan peradaban bangsa. Karena kalau misalnya kita komparasi dengan sejarah-sejarah besar, misalnya kenapa piramid yang kalau kita ukur dengan eksistensi kita sekarang saat ini itu sudah berjarak sebetulnya 4.000 tahun, tetapi itu kita masih dengan baik kita bisa melihat, belajar dari yaitu